Saat kulihat sang bayi terbungkus kain lampin, dan saat ku dengar tangis bayi yang lemah, aku tahu sekarang Tuhanku menjadi saudaraku tercinta. Betapa aku mencintaimu, oh Maria. Kau membuat bunga ilahi mekar di antara kita. Saudara-saudari terkasih, patutlah kita pada hari raya Natal ini memuji dan memuliakan Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada kita yang telah mengutus putra tunggalnya untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan belenggu iblis serta membawa damai sejahtera ke dunia ini. Yesus lahir di kandang hewan. Suatu sikap cinta yang penuh belas kasihan dari pihak Allah kepada kita. Kandang itu adalah lambang diri kita masing-masing. Hati kita seperti kandang itu, kotor, penuh noda dan dosa. Tetapi Allah mau masuk dalam hati kita, mau tinggal di dalam hati kita, mau lahir dalam hati kita untuk membaharui kita. Karena itulah kita bersuka cita dan memuji Allah pada momen spesial ini. Barangkali Anda berkata, "Pastor, bagaimana saya bersuka cita sementara anak saya, istri saya, atau suami yang saya cintai sakit? Bagaimana saya bersuka cita sementara keluarga saya berantakan, penuh perselisihan dan pertengkaran? Bagaimana saya bersuka cita sementara utang saya banyak? Bagaimana saya bersuka cita sementara usaha saya gagal, dan sebagainya, dan sebagainya?" Saudara-saudari, tidak ada alasan buat saudara untuk tidak bersuka cita. Itu adalah kandang hati saudara, kandang Natal saudara. We can stop Christmas, kata Martin Rivera, seorang penyanyi asal Filipina. Oleh karena apapun keadaan saudara, Tuhan mau datang dan lahir dalam hati saudara. Itulah yang membuat kita bersuka cita, karena kita yakin juga bahwa apapun keadaan kita di masa yang akan datang, Tuhan tetap ada bersama kita. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yang terpenting, kita juga harus selalu bertobat dan membaharui diri, dan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Terimalah dia dengan sukacita. Allah mau berdamai dengan saudara. Allah mau menyelamatkan saudara. Allah mau mengangkat beban-beban saudara. Serahkanlah semua persoalan dan masalah saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, sakit dan penyakit saudara, usaha dan pekerjaan saudara. Serahkanlah persoalan-persoalan saudara kepadanya, utang-utang saudara, masa depan saudara, cita-cita dan harapan saudara, semuanya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikanlah silsilah Yesus Kristus. Tidak semua tokoh di sana orang yang baik-baik. Dari situ kita mengetahui bahwa Allah tidak mencintai dosa, melainkan mencintai orang berdosa agar ia bertobat dan kembali kepada cara hidup yang benar. Sebagaimana seorang ibu yang baik mencintai anak-anaknya apapun keadaan anaknya itu, dan selalu menghendaki agar anak-anaknya itu memiliki masa depan yang baik. Anak-anaknya itu berhasil dan juga mencapai suatu kehidupan yang bahagia. Saudara-saudari terkasih, Yesus tetap menjadi tokoh pendamai sampai saat ini, meski damai itu belum terpenuhi sampai sekarang ini. Mungkin saudara berkata, bagaimana Yesus membawa damai di dunia ini di tengah ancaman peperangan dengan senjata pemusnah massal, ancaman terorisme global, wabah pandemi, atau ancaman kemiskinan?
Bagaimana Yesus membawa damai di tengah bangsa kita yang syarat dengan konflik yang bernuansa sara atau politik identitas? Atau bagaimana Yesus membawa damai di tengah keluarga saya yang tidak harmonis, penuh dengan pertengkaran dan perselisihan? Bagaimana Yesus bisa membawa damai dalam kehidupan perkawinan yang terancam perceraian karena perselisihan atau karena penyelewengan? Saudara-saudari, Yesus tetap membawa damai ke dalam hati saudara pada hari Natal ini. Dia tetap membawa harapan yang lebih baik bagi saudara. Konferensi Wali Gereja Indonesia dalam pesan Natalnya yang bertema, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan kreatif dalam mewartakan kasih-Nya kepada sesama dan semua makhluk ciptaan. Orang-orang bijak dari timur yang berjalan bersama-sama mencari Yesus mengajak kita untuk berjalan bersama juga dalam menemukan kehendak Allah untuk menegakkan kerajaan kasih-Nya di bumi Indonesia ini. Dengan berjalan bersama kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, membangun kembali kehidupan dari keterpurukan dalam berbagai bidang akibat pandemi COVID-19, membangun peradaban kasih di tengah menguatnya tidak kekerasan, merajut kerukunan di tengah merebaknya intoleransi dan politik identitas, mempopulerkan budaya jujur di tengah mengguritanya tindak kejahatan korupsi, mengembangkan pertobatan ekologis di tengah maraknya kerusakan lingkungan hidup, dan mengembangkan hidup politik yang beretika menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Pesan Natal hari ini adalah pesan damai dari Allah sendiri buat saudara, buat kita semua. Karena itu, hentikanlah segala perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga saudara, dalam masyarakat, jika itu ada. Mulailah untuk saling mengampuni dan mencintai kembali. Karena hari ini, Yesus mau masuk dalam hati saudara, dalam hidup saudara, dan dalam keluarga saudara, untuk membawa damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa sendiri, dan membawa berkat bagi hidup saudara. Selamat Hari Raya Natal. Bayi mungil Yesus memberkati dalam kelembutan kasih-Nya.